Wisata air terjun atau curug menjadi andalan kota hujan Bogor yang banyak penggemarnya. Alhasil setiap libur akhir pekan, wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong menyambangi Bogor untuk menikmati pesona air terjunnya yang masih alami. Dari sekian banyak air terjun atau curug yang ada di Bogor, Curug Seribu terkenal sebagai curug yang penuh misteri. Curug yang sulit dijangkau ini sangat indah, namun dikabarkan telah merenggut banyak korban jiwa. Benarkah demikian? Berikut tentang misteri akan membahasnya. Curug Seribu berada di kawasan Gunung Bunder, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor. Tak sembarang orang bisa menikmati keindahannya. Akses jalannya masih terbatas, berupa jalan setapak melintasi hutan dan perbukitan yang menantang. Dengan kemiringan medan mencapai 45 derajat. Jika tidak hati-hati, jurang yang cukup dalam bisa sangat membahayakan jiwa. Sedikit singkat sejarahnya tentang Curug Seribu. Dulu memang sejak tahun 90-an juga sudah ada curugnya dan ditemukan oleh orang-orang tua kita dulu. Mungkin lebih ke wisata yang paling pertama ada di Bogor Barat, mungkin Curug Seribu, karena termasuk curug yang paling tinggi di daerah Bogor Barat karena ketinggiannya kurang lebih dari 80 meter dan jaraknya juga yang lumayan ekstrim, lumayan jauh, beda dari curug-curug yang lain. Ini adanya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Curug Seribu itu. Mungkin bisa disebut curug yang paling tertua di daerah sini. Salah satu keistimewaan dari Curug Seribu adalah keberadaan mata air di sepanjang jalan menuju curug. Airnya sangat jernih, bisa langsung diminum untuk menghilangkan dahaga. Selain itu, sambil melepas penat perjalanan, pengunjung disuguhkan pemandangan Curug Sawer yang masih alami. Mungkinkah Curug Sawer adalah satu dari sekian banyak curug yang ada di kawasan Curug Seribu? Ini ada uniknya. Banyakan orang menyangkanya Curug Seribu itu karena memang banyak curugnya. Nah, padahal Curug Seribu itu dinamakan Curug Seribu karena memang jaraknya 1000 meter dari tempat parkir motor dan mobil. Jadi makanya dinamakan Curug Seribu. Bukan karena curugnya yang banyak, tapi karena jaraknya yang jauh. Nah, itu. Sejak dari dulu tahun 90-an masih sedang-sedangnya dibangun jalan. Tahun 2000 itu baru mulai dibuka. Bisa dijadikan tempat wisata. Lebih kurang 1 jam perjalanan barulah kita bisa mencapai lokasi Curug Seribu. Perjalanan yang melelahkan pastinya terbayar tuntas dengan keindahan alami Curug Seribu yang mempesona. Meski begitu, sejumlah kisah misteri berbau mistis masih terekam kuat di ingatan Ojil pengelola Curug Seribu. Di antaranya wisatawan yang tersesat tak tahu jalan pulang, hingga dibuat linglung ketika ditemukan. Apakah penyebabnya? Masih menjadi misteri. Kalau untuk mitos seperti itu sih nggak ada sih ya. Cuman memang kalau misalkan buat pengunjung-pengunjung yang hobi-hobi koleksi batu, ya janganlah nyari-nyari di sini karena memang banyak juga kejadian yang nyari batu di sini. Ternyata ya penunggu sini juga ikut ke sana. Jadi makanya kalau misalkan main ke sini jangan coba-coba buat ambil batu apapun di sini. Kalau untuk kerasukan ada, cuman ya nggak sering, cuma pasti ada. Biasanya pengunjung yang seperti itu, kalau untuk perempuan biasanya sedang datang bulan, terus memang lagi belum makan, perutnya kosong, kelelahan. Nah itu memang rentan kesurupan. Meski Curug Seribu dibuka secara khusus untuk wisata alam, namun bagi sebagian orang Curug Seribu dianggap sebagai lokasi sakral, tempat berlangsungnya ritual tertentu yang digelar setiap tahun. Biasanya mereka akan datang dengan membawa sesajen dan melakukan persembahan di area utama Curug Seribu. Memang setiap tahun juga ada orang-orang yang punya tujuan tertentu, punya maksud tertentu datang ke sini. Mohon maaf, kayak mungkin dari agamanya, dari orang-orang Buddha, setiap setahun sekali itu banyak yang datang sini bawa-bawa sesajen, bawa-bawa ya sesuguhan ya kayak gitulah, banyak ada. Dibiarkan karena memang kalau dilarang juga kita nggak bisa ngelarang karena kan itu udah tradisi mereka juga gitu. Yang penting kita di sini mengutamakan keselamatan aja.
Suara air yang jatuh dari ketinggian sekitar 80 meter membuat suara gemuruh di Curug Seribu, mengisi kolam yang cukup luas di bawahnya. Pengunjung yang datang pastinya langsung tertarik untuk berenang-renang. Tapi harap diingat, jangan terlena dengan pesonanya, karena sudah berkali-kali merenggut nyawa manusia. Kolam sedalam 30 meter ini berarus kencang, airnya pun sangat dingin. Mereka yang nekat berenang di dalamnya dan melewati batas aman beresiko tenggelam. Kabarnya mereka yang hilang di Curug Seribu akan ditemukan keesokan harinya dengan tubuh membeku. Kalau misalkan kita sebagai wisatawan itu mau berenang, boleh nggak sih di sini, Mas? Kalau misalkan untuk pengunjung khususnya, ini adalah yang ke bawah ini batas amannya, batas aman buat berenang pengunjung. Nah, kalau misalkan di sini udah masuk area sini itu memang udah dilarang dan nggak boleh karena bahaya. Oh, pernah nggak sih Mas ada wisatawan yang emang melanggar? Banyak wisatawan yang memang susah dibilangnya gitu. Terakhir itu tahun 2011 ada musibah lah di sinilah. 2011. Itu tenggelam karena berenang di pas air terjunnya. Korbannya ada 4 orang. Menurut pengakuan Ozil, sejak memasuki gerbang masuk wisata Curug Seribu, nuansa mistis memang sudah terasa. Maklum, sejak dulu tak banyak manusia yang menjamah kawasan Curug Seribu. Bagi pengunjung yang sensitif, bahkan kerap merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib dan dibuat kerasukan. Anehnya, mereka yang kerasukan biasanya dititipi pesan oleh penunggu Curug Seribu agar menghindari kawasan yang dilarang dan dianggap keramat warga sekitar. Kalau untuk sosok-sosok sendiri, pengunjung pernah beberapa kali melaporkan, pernah melihat di fotonya itu ada sosok kepala monyet yang sumbing. Karena dulu memang ada salah satu monyet yang sering mengganggu pengunjung dan sama kami petugas ya diracun lah ya. Dan mungkin sampai saat ini itulah yang jadi penunggu Curug Seribu. Dulu sempat juga ada pengunjung yang cerita bahwa di pas air terjunnya ini nggak kelihatan karena ada sosok ular besar menutupi kobakan itunya, air terjunnya itu tutup sama ular besar. Pengelola sebenarnya sudah menerapkan aturan khusus bagi pengunjung dan warga yang berdagang. Mereka tidak diperkenankan berada di kawasan curug lebih dari pukul 4 sore. Selain untuk menghindari serangan kawanan babi hutan, aturan itu juga dibuat demi keselamatan para pengunjung dari gangguan entitas gaib Curug Seribu. Jadi ada baiknya kita mentaati aturan dan pantangan saat berwisata ke lokasi ini. Mungkin yang pertama itu adalah fisik ya, karena memang jalurnya lumayan jauh, lumayan ekstrim juga, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ke sini harus sudah terisi dulu perutnya. Dan kalau misalkan udah masuk daerah sini, larangan keras itu kita harus berperilaku sopan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang memang nggak pantas dikeluarkan. Jangan sampai kata-kata kita juga sombong. Itunya jangan takabur kalau ke sini. Sebagai manusia, tentu kita diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Tapi bukan berarti kita menganggap remeh dengan berbuat sembarangan di tempat-tempat tertentu yang kuat hawa mistisnya. Terus ikuti video-video tentang misteri lainnya. Dan jangan lupa like, share dan follow akun tentang misteri juga, supaya akun ini makin berkembang.